Oke, tapi apakah sebenarnya ada atau tidak pengawasannya dari Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan izin ini? Ya, pengawasan terus kita lakukan secara berkala, baik untuk sarananya maupun untuk produknya. Oke. Tetapi dalam hal ini yang dilakukan adalah bukan sarananya atau produknya, tapi oknumnya yang melakukan. Mungkin sudah ada teman-teman yang menonton cuplikan berita atau melihat sekilas berita tersebut. Jadi itu diambil dari Sapa Indonesia Malam yang tayang di Kompas TV. Mereka membahas mengenai penggunaan alat tes antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu. Pembahasan itu menghadirkan dua narasumber, yakni Ibu Ade Arianti Anaya. Beliau selaku Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Lalu ada Bapak Abdul Fikar Hajar, beliau ini pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Jadi dalam komunikasi sendiri itu ada namanya teori pembawaan diri. Teori ini dikembangkan oleh Erving Goffman. Jadi teori ini menyoroti bagaimana seseorang menempatkan diri, apa sih yang harus dia katakan, apa yang harus ia lakukan gitu. Goffman sendiri mengartikan pembawaan diri ini sebagai pengelolaan kesan. Jadi melalui pembawaan diri yang ia lakukan ini ada suatu kesan yang ingin yaitu ingin orang lain itu mengingat seperti ini, orang lain memahami seperti ini. Ibu Ade Arianti Anaya sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes menekankan bahwa yang melakukan kejahatan itu merupakan oknum. Hal ini juga dibahas oleh pembawa acara bahwa penggunaan kata oknum seakan-akan melepaskan tanggung jawab dari korporasi yang menaungi. Padahal korporasi juga memiliki tanggung jawab untuk atas tindakan yang dilakukan oleh para pegawainya. Sebagai perusahaan tentu mereka memiliki tanggung jawab atas karyawannya. Mereka memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan perusahaannya. Mereka memiliki tanggung jawab atas produk-produk yang mereka keluarkan. Sehingga tidak bisa kita katakan ini merupakan Kimia Farma tidak memiliki andil sama sekali, mereka tidak tahu, mereka tidak bersangkutan, mereka tidak terkait. Itu tidak bisa karena mau bagaimanapun mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk kasus ini. Jadi kalau dalam PR sendiri hal ini juga langkah yang kurang bisa dibilang kurang tepat ya. Mungkin mereka menyatakan hal tersebut untuk menyelamatkan citra dari si Kimia Farma, karena tentu hal ini sangat berdampak buruk bagi citra Kimia Farma di mata masyarakat. Jadi mereka melakukan tindakan ini dengan berupaya untuk menjauhkan nama Kimia Farma dari pelaku ini, dari kasus ini, untuk menyelamatkan sisa-sisa citra yang ada. Namun hal ini juga efeknya cukup buruk karena memberikan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak ingin dikaitkan. Jadi seakan-akan karena tidak ingin dikaitkan itu mereka tidak mau bertanggung jawab. Padahal bisa saja di awal mereka memang mengakui bahwa memang ada kelalaian dari perusahaan sehingga bisa-bisanya ada karyawan yang bertindak kejahatan seperti itu. Jadi memang dalam PR sendiri ketika ada krisis seperti ini memang sebelum mengeluarkan pernyataan publik ada baiknya mereka review, mereka meninjau akar dari kasus ini, bukan hanya fokus kepada pelaku namun juga berfokus kepada kenapa bisa hal ini terjadi, bagaimana bisa perusahaan kecolongan untuk hal seperti ini. Jadi menurut saya yang mungkin seharusnya mereka lakukan di awal adalah mereka mengakui bahwa memang ada kelalaian dari perusahaan mereka tentang manajemen dan kontrol perusahaan itu sendiri, baik untuk karyawannya, pengelolaan alat kesehatan baik yang baru maupun bekas, dan mereka bisa meminta maaf kepada publik. Ini juga salah satu cara untuk menyelamatkan citra. Jadi dengan meminta maaf ini mereka
menyelamatkan sisa-sisa citra yang ada. Jadi mereka membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka tahu, mereka mengakui, dan mereka akan mengevaluasi diri. Seperti itu.